Pemirsa, Peggy Setiawan bersama tim kuasa hukumnya menantang Aep yang merupakan saksi di kasus pembunuhan Eki dan Vina di Cirebon pada 2016 silam untuk membuktikan kesaksiannya. Menurut Peggy, keterangan palsu yang diberikan Aep membuatnya harus mendekam di tahanan dan nama baiknya tercoreng. Peggy Setiawan tak kuasa menahan emosi kepada Aep karena memberikan kesaksian palsu atas pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Peggy yang mengaku tak mengenal Aep bahkan menantang pria itu muncul ke publik untuk membuktikan kesaksiannya. Peggy dan kuasa hukumnya Tony RM bahkan mengancam akan melaporkan Aep ke polisi karena diduga telah memberikan kesaksian palsu. Aep baru muncul nih ketemu Peggy. Debat sama saya, kalau misalkan kamu laki-laki, kamu jengkel, kamu harus belum dibuktikan. Penjarain. Saya tantang Aep, kapan debat di mana? Aep tantang nih sama Peggy. Ya, katanya di kesaksiannya yang tahu lah, terus kejadian lah, apa. Aep ditantang sama Peggy. Kalau kamu laki-laki, tunjukin bahwa kamu Kalau Aep tidak, kalau Aep tidak muncul, Peggy kita laporkan Aep ya. Kita laporkan Aep ke Mabes Polri. Karena pencemaran nama baik. Ya, tuh. Udah pinter ya. Dikabulkannya pra-peradilan Peggy Setiawan atas penetapan status tersangka oleh Polda Jawa Barat menunjukkan kesaksian Aep terbantahkan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tim kuasa hukum para terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki pun melaporkan Aep dan Dede lantaran diduga membuat kesaksian palsu dan menguatkan bukti agar bisa mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Aep adalah pemuda asal desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, yang merupakan pekerja pencucian kendaraan. Pada saat kejadian tahun 2016 silam, Aep mengaku berada di tempatnya bekerja dan melihat detik-detik Vina dan Eki melintas di depan warung tempat para terpidana berkumpul. Waktu itu kebetulan keberadaan saya itu lagi di warung. Kebetulan ada sejumlah motor lewat, lalu dilempari batu. Kalau yang saya lihat itu dia melempari batu, terus dikejar. Setelah dikejar, berhubung saya juga takut ya udah akhirnya saya pulang aja gitu. Kini Aep yang sempat disebut-sebut sebagai saksi kunci atas pembunuhan Vina dan Eki tak diketahui keberadaannya. Akankah Aep meladeni tantangan Peggy atau akan tetap menghilang? Tim TV One mengabarkan. Mantan tersangka Peggy Setiawan menantang Aep untuk membuktikan kesaksiannya atas kasus pembunuhan Vina Eki karena diduga memberikan keterangan palsu serta menyudutkan banyak pihak. Peggy Setiawan mengaku tidak mengenal sosok Aep, terlebih lagi menyebut Peggy sebagai pelaku pembunuhan dan pemerkosaan Vina. Lantas pemirsa, akankah Aep meladeni tantangan Peggy atau akan tetap menghilang seperti saat ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami ada kuasa hukum Peggy Setiawan yang nanti akan bergabung, yaitu ada Ibu Sugianti Iryani. Kemudian saat ini sudah bergabung pemirsa ada pakar hukum pidana Prof. Hipnu Nugroho dan juga mantan Kapolda Jawa Barat periode 2016 Irjen Pol Purnawirawan Anton Carlyan. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore Mbak Tisa, Mas Andro, ya. Pak Cindra. Pertama Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ke Pak Anton Carlyan terlebih dahulu deh. Pak Anton Carlyan, ini ada Peggy balik menantang Aep begitu. Pak Anton melihat tantangan ini seperti apa? Akan seperti apa dampaknya? Saya setuju untuk keterangan Aep agar direkonstruksi kembali. Sampai sejauh mana sebetulnya keterangan yang bersangkutan itu? Apakah langsung bisa menunjuk 8 orang tersangka atau 11 orang tersangka atau hanya menunjukkan sebuah peristiwa saja. Ini harus didalami. Dan masalah Peggy Setiawan yang sekarang, kalau menurut saya, ini mohon maaf sekali, sebetulnya tidak perlu berurusan dengan Aep. Kenapa sebabnya? Toh Peggy Peron yang
menyebutkan bahwa Peggy Setiawan yang ada sekarang ini bukan merupakan Peggy Setiawan yang ada di dalam konstruksi mereka-mereka itu. Jadi sebetulnya Peggy Setiawan yang sekarang sudah dibebaskan oleh pra-peradilan bukan Peggy Peron yang ada di dalam 11 orang tersebut. Jadi sebetulnya tidak ada hubungannya antara Peggy Setiawan yang sekarang sudah bebas dengan Aep. Kalau nanti justru ikut campur, nanti dianggapnya ya Peggy Setiawan ini adalah Peggy Peron. Tapi kalau nanti untuk bisa menjadi saksi, silakan saja. Karena jelas-jelas Peggy Setiawan sekarang kan sudah dibebaskan oleh hukum pra-peradilan, putusan pra-peradilan tersebut. Otomatis Peggy Setiawan yang sekarang ini tidak ada hubungannya sama sekali dengan kasus yang terjadi dalam pembunuhan Vina dan Eki. Nah, jadi di sini sebagai apa peran Peggy Setiawan yang sekarang? Justru ya paling kecuali mungkin ya bersangkutan dengan Saka, bersangkutan dengan yang lain. Sementara ini kan sudah bebas gitu kan. Jadi itu menurut saya. Baik, kita ke Prof. Hipnu. Kesaksian dari Aep ini dianggap Peggy menjerumuskan dirinya hingga ketahanan di kepolisian, Prof. Hipnu. Apakah memang betul kesaksian dari Aep ini semuanya keliru atau bisa dipegang jadi dasar untuk pemeriksaan pihak kepolisian, Prof. Hipnu? Ya, begini Mas, melihat suatu saksi itu tidak berdiri sendiri. Suatu saksi harus ada syarat materialnya, yaitu melihat, mendengar, mendalami. Walaupun sekarang putusan Mahkamah Konstitusi tidak harus melihat dan mengalami tersendiri. Sekarang pertanyaannya, betul, saya sepakat Pak Jenderal tadi, Pak Kali tadi. Pertanyaannya, apakah kalau itu, ini menarik untuk jadikan interogasi, ya. Apakah betul bahwa apa yang disampaikan oleh Peggy yang sekarang dibebaskan, itu mengetahui, ini memantik bahwa, oh ternyata ada juga mengetahui. Karena suatu keterangan saksi itu harus bernilai apabila keterangan satu saksi dengan yang lain. Pertanyaannya Mas Andro, apakah seceroboh itu ketika suatu peristiwa di penyidikan? Apakah seceroboh itu rangkaian pembuktian di PAP di kepolisian? Apakah seceroboh itu jaksa penuntut umum membuat suatu dakwaan yang menjelaskan antara dakwaan dan primer? Ini yang saya kira akan harus dibuka dalam suatu keterangan tersebut. Jadi kalau tantang menantang itu belum bisa. Tantang menantang harus berdasarkan bukti-bukti pendukung, bukti-bukti yang berkait yang menentukan bahwa Aep tidak terlibat atau yang sebaliknya Aep yang terlibat. Inilah yang saya kira suatu yang menarik ketika Peggy Setiawan yang sudah bebas dalam tanda petik bebas secara formil ini akan memberikan keterangan yang mungkin bisa memantik tahu, bisa-bisa nanti akan menjadikan suatu bukti baru lagi bagi Polda Jawa Barat. Ini trik-trik yang saya kira harus diperhatikan dalam pengungkapan seperti ini sehingga bukti-bukti itu harus clear. Apakah terlibat atau tidak terlibat? Apakah dalam TKP atau tidak TKP? Begitu Mas Andrew. Ya, tapi begini Prof. Hipnu, soal tantang-menantang ini mungkin tidak akan ada artinya kalau cuma ngomong aku tantang nih si Aep begitu. Tapi kan kalau kita lihat soal tantang-menantang ini sudah ada actionnya dari kuasa hukum Peggy. Di mana ini dilaporkan Aep dan Dede. Gimana menurut Anda Prof. Hipnu? Ya. Betul, keterangan saksi memang undang-undang perlindungan saksi yang lama, keterangan saksi itu dilindungi oleh undang-undang. Perubahan yang baru, keterangan saksi 2015 kalau nggak salah itu Pak, ketika memberikan keterangan yang tidak sebenarnya dianggap sumpah palsu. Jadi sebetulnya ini bagian dari tindak pidana tersendiri, bukan tindak pidana pembunuhannya. Tindak pidana sendiri ketika melakukan suatu keterangan yang tidak seperti apa yang ia dilihat. Jadi tampaknya masalah Peggy ini beranak Mbak. Pokok perkaranya belum selesai, tapi tambah perkara-perkara yang lain yang menjadikan terpidana menjadi bertambah. Seperti Aep ini. Sehingga hal yang wajar ketika suatu bukti yang disampaikan keterangan itu tidak sesuai. Pertanyaannya, saya masih berpikir pada penegak hukum 2016 itu ya profesional. Apakah amburadul seperti itu? Apakah tidak profesional seperti itu melihat suatu keterangan? Karena apa? Di dalam suatu keterangan di pembuktian itu akan dikonfrontasi baik keterangan saksi,
baik dengan bukti, baik keterangan-keterangan yang lain. Konfrontasi itu yang menentukan bahwa dicurahkan Aib betul, dia mengatakan Aib salah. Ini yang saya tidak ngerti, bagaimana peradilan seperti itu? Itu Mbak Tisa, kalau seperti ini. Baik Prof Hipnu, saat ini sudah bergabung juga bersama kita ada kuasa hukum dari Peggy Setiawan, Ibu Sugianti Iriani. Ibu Sugianti sudah bisa mendengar kami, Ibu Sugianti? Sudah. Ibu Sugianti, kami ingin tahu pernyataan dari Peggy Setiawan yang ingin menantang Aib sebenarnya posisinya. Pernyataan Aib mana yang dianggap sangat keliru, tidak sesuai dengan fakta kejadian, Ibu Sugianti? Saat Aib mengatakan bahwa melihat Peggy dari kejauhan itu kan pada malam hari, dan motor Peggy saat itu sudah berubah warna menjadi kuning dan ungu, tidak pink. Dari mana dia tahu kalau motor Peggy itu berwarna pink, dan dia juga melihatnya dari jarak 100 meter di malam hari. Makanya Peggy ingin bertemu Aib untuk mengatakan kenapa Aib mengatakan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta. Itu aja. Mungkin Peggy bukan menantang tapi ingin ketemu dan menjelaskan kenapa Aib berkata seperti itu, padahal Peggy juga nggak kenal dengan Aib. Oke. Ibu Sugianti, saat ini kalau nggak salah saya lihat Ibu bersama dengan keluarga Peggy. Apakah Peggy-nya ada bersama Ibu? Kebetulan Peggy-nya masih ditahan sama Bang Reza Indagiri, ada obrolan. Ya kita mau. Oke, baik. Nah kalau begitu kita ngobrol dengan Ibu aja nih, Ibu Sugianti. Kalau menurut Peggy, Aib ini siapa sih? Dia kenal nggak sih sama Aib ini, dan bagaimana hubungan mereka? Katanya kan mereka temen, pernah tahu ya di zaman-zaman dulu gitu. Ada masalahkah sebelumnya? Peggy sama sekali tidak mengenal Aib. Peggy tidak kenal dengan Aib, tidak tahu sama Aib. Aib itu bukan orang Cirebon, dia adalah orang Bekasi yang kos di Cirebon, dan Peggy tidak pernah ketemu dan tidak kenal dengan Aib. Makanya Peggy pengen tahu Aib itu seperti apa dan pengen bicara baik-baik dengan Aib. Kenapa dia tidak kenal dengan Peggy tapi dia memberikan keterangan yang menyudutkan Peggy, mungkin seperti itu. Baik, artinya pernyataan Aib yang menyatakan bahwa Peggy dan gerombolannya kerap berkumpul di lokasi tempat dirinya bekerja, itu tidak benar. Peggy kan tidak pernah mengenal Aib dan tidak pernah komunikasi dengan Aib, dan Peggy pun saat itu memang sedang bekerja di Bandung. Oke, baik. Nah sekarang kita ingin menuju ke Pak Anton Carlyan. Pak Anton Carlyan, ini kan kuasa hukum sudah melaporkan ya Aib dan Dede begitu. Lantas apa yang harusnya dilakukan oleh pihak kepolisian atas hal ini? Apakah ini akan menjadi sebuah permasalahan baru atau ini akan justru jadi petunjuk? Saya kira bisa dua-duanya. Bisa jadi permasalahan baru, bisa juga sebagai petunjuk. Karena memang tadi betul dari Prof juga, sebuah kesaksian itu kalau satu saja kan bukan saksi. Ulus testis, nulus testis. Satu saksi adalah bukan saksi. Dan di sini pun juga dari berita acara yang lama ini, yang menyebutkan bahwa Peggy Peron sebagai salah satu pelaku itu ada 6 kesaksian, gitu kan, yang bersamaan dan dianggap signifikan oleh Polri. Dan juga di samping itu terus terang saja juga dikaitkan dengan barang bukti yang ada. Adapun di sini peran Aib itu sendiri memberikan kesaksian itu, pointer-pointernya itu apa saja? Apa betul menunjuk satu-satu orangnya atau hanya menerangkan sebuah peristiwa saja? Ini harus didalami. Dan kalau menurut saya dengan terbebasnya dari pra-peradilan, bahwa Peggy Setiawan yang ada sekarang ini yang sudah bebas bukan Peggy Peron yang ada di dalam cerita tersebut, gitu kan. Jadi sebetulnya sudah tidak perlu lagi untuk masuk ke dalam ranah ini karena sudah bebas, bahkan harus dihentikan penyidikan. Pak Anton. Justru nanti ya, kalau masuk ke sini jangan-jangan nanti malah jadi sebuah petunjuk, gitu kan. Ini karena ini pun juga ya untuk Peggy Setiawan sekarang pun juga kan belum dihentikan penyidikannya. Kalau tapi seperti ini Pak Anton Carlyan, bisa dijadikan tersangka karena dari peraturan Mahkamah Agung itu
walaupun seseorang sudah dibebaskan dari pra-peradilan sebagai tersangka, tapi masih memungkinkan apabila didapatkan 2 alat bukti yang sah. Makanya dari ranah ini, Baik, Pak Anton, pengacaranya Bu Yanti harus segera meminta penghentian penyidikan sesuai dengan pointer keputusan dari pra-peradilan itu, karena kalau belum dihentikan penyidikan. Baik, Pak Anton Carlian, di satu sisi penghentian penyidikan, tapi seperti apa polisi agar bisa cepat memproses laporan keluarga terpidana pembunuhan Vina soal Aib dan Dede ini, Pak Anton? Sesaat lagi ditanggapi, Bapak-bapak, hanya di Kabar Petang, pemirsa. Saat ini sudah bergabung juga bersama kami ada Peggy Setiawan. Mas Peggy Setiawan, kami ingin kejelasan dari Anda karena Mas Peggy sempat menyatakan kesaksian Aib ini benar-benar tidak bermoral dan palsu banget. Bagian mana Mas yang tidak bermoral dan palsu ini, Mas Peggy? Ya, enggak Pak. Tinggalnya Pak. Sudah jelas suaranya putus. Mas Peggy, kami ingin keterangan dari Anda, pernyataan Aib yang dianggap tidak sesuai dengan fakta yang Anda alami yang mana, Mas Peggy? Masalah motor tuh warnanya. Iya, perihal itu karena pernyataan dari Aib itu terutama masalah motor, masalah dia melihat saya di malam kejadian itu sangat tidak sesuai, Pak. Ya, Mas Peggy, sebelumnya tuh emang bener nggak pernah mungkin papasan sama Aib atau ketemuan sama Aib atau oke lah mungkin nggak kenal dekat gitu, tapi tahu aja pernah nggak sih Mas Peggy? Nggak pernah sama sekali, Pak. Nggak pernah sekali, Bu. Tapi seperti ini, Mas Peggy, soal motif kan, karena pernyataan dari Aib ini cukup fatal, Mas Peggy. Ketika ada motifnya Peggy ini melakukan pembunuhan, pemerkosaan ini, dan ternyata semuanya tidak terbukti. Peggy tahu motifnya dari Aib ini apa? Nah, jadi saya bingung karena saya kan lagi di Bandung lagi kerja. Jadi bingung dia kayak bagaimana gitu. Sementara saya ada di kerja di Bandung. Bikin rumah. Saya bilang seperti itu. Tapi dari orang-orang yang mungkin berada di sekeliling Mas Peggy, katakanlah teman-teman sepermainan Mas Peggy, ada yang pernah kenal nggak sosok Aib ini seperti apa? Nggak ada sih, nggak ada sama sekali, nggak ada. Nggak ada sama sekali. Nah, Mas Peggy ini kan kemarin sempat mengatakan ingin bertemu dengan Aib. Apa yang kemudian ingin disampaikan dengan Aib yang sampai sekarang juga Aibnya nggak kelihatan nih di mana lokasinya? Saya ingin meminta Aib untuk mengklarifikasi keterangan palsu dia. Kalau misalkan dia memang benar, ayo kita diskusi gitu. Mana supaya semua jelas itu, supaya nggak ada yang dibohongi, supaya nggak ada yang dirugikan. Diskusinya soal apa nih, Mas Peggy? Keterangan mereka, keterangan dia. Yang sangat merugikan Mas Peggy yang mana, Mas? Keterangan dari Aib ini? Ya, semuanya, hampir semuanya merugikan. Kalau lo sekarang ini Aib ada di depan Mas Peggy, apa yang mau Mas Peggy omongin ke Aib? Kenapa kamu ngomong seperti itu? Aib, kenapa kamu ngomong seperti itu? Padahal saya nggak pernah punya salah sama kamu, nggak kenal sama kamu, dan saya sama sekali tidak pernah mengenal kamu. Kenapa kamu bisa setega itu? Nah, seorang yang tidak pernah memiliki masalah dengan kamu. Baik. Mas Peggy, kami ingin ketegasan dari Mas Peggy yang menyatakan bahwa sesungguhnya semua kesaksian dari Aib ini menurut Mas Peggy adalah tidak benar, adalah palsu. Apa yang menguatkan itu, Mas Peggy? Karena saya ada di Bandung. Karena saya lagi di Bandung, lagi kerja. Saya saksi punya. Terus sementara saya juga diri saya yakin memang saya tidak bersalah kok. Ya. Mas Peggy, saat ini kan pihak dari kuasa hukum sudah melaporkan Aib kepada pihak berwajib. Bagaimana respon dari Mas Peggy? Apakah itu keinginan dari Mas Peggy atau ini adalah saran dari kuasa hukum yang kemudian dilakukan oleh kuasa hukum? Ya, itu keinginan kami semua, terutama saya juga. Karena saya pengen nyari kebenaran, pengen nyari keadilan. Harapannya kemudian untuk Aib itu apa? Apakah Aib itu Mas Peggy maunya Aib ditangkap sama polisi atau gimana Mas Peggy? Ya, kalau yang bersalah. Ya kalau misalkan yang bersalah tetap dihukum, kalau misalkan benar ya tetap dibebaskan. Yang fair aja gitu. Mas Peggy, tapi sempat tidak pernyataan Mas Peggy ini dipertemukan, di cross check sama pihak kepolisian dengan Aib? Tidak pernah. Tidak pernah. Sedikit pun tidak pernah, Mas Peggy? Tidak pernah, sedikit pun. Ya. Mas Peggy, waktu itu kan Mas Peggy sempat ditahan sama polisi. Nah, selama proses ditangkap polisi itu Mas Peggy pernah dipertemukan dengan si Aib atau dengan si Dede? Tidak pernah.
Baik, Mas Peggy Setiawan, kami juga ingin tahu jika memang Mas Peggy ini siap untuk melaporkan Aep, apakah artinya Mas Peggy juga siap untuk menjadi saksi bagi 6 atau 7 terpidana lainnya, Mas Peggy? Kalau memang diperlukan saya siap, tapi kalau misalkan tidak ya saya langsung serahkan ke kuasa hukum. Mas Peggy, terakhir saya ingin dengar tanggapan Mas Peggy dan juga mungkin apa yang ada di pikiran Mas Peggy saat ini. Beberapa kali kita berbicara dengan narasumber, betul Mas Peggy dari pra-peradilan Mas Peggy menang. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut lagi, Mas Peggy jangan-jangan bisa ditersangkakan kembali. Apa kemudian yang muncul di pikiran Mas Peggy seperti itu? Ya biarkan saja, karena saya tetap pada pendirian saya, karena saya tidak bersalah. Oke. Baik, kita ke Pak Anton Carlian. Pak Anton Carlian, bagaimana ini agar polisi cepat memproses laporan dari pihak Peggy Setiawan agar Aep ini segera dikonfrontir pernyataan kesaksiannya yang dianggap keliru oleh pihak Peggy? Saya sangat setuju bahwa berita acara Aep saat itu apa yang dikatakan. Nah, itu harus diurut satu persatu. Nah, kemudian juga di samping diurut satu persatu pun juga nanti bukan hanya Aep saja, tetapi kesaksian-kesaksian yang lain, terutama yang 6. Dan setelah itu pun juga saya sangat setuju juga bahwa ini harus dikonfrontir. Dilihat fotonya, betul enggak waktu berpapasan ini, melihat orangnya ini, Aep yang ini. Kalau tidak ya katakan tidak, jangan mencelakakan orang lain. Kalau iya ya katakan iya. Termasuk juga karena ini yang istilahnya itu menyatakan bahwa Peggy Peron ini adalah salah satu tersangka di dalam hal ini, bukan satu saksi, tapi ada 6 saksi. Ke-6-6-nya juga demikian. Namun di sini akan sangat menarik kalau dia kekeh misalkan bahwa memang benar ini. Kan kita juga tidak bisa memaksakan. Ini akan jadi sebuah pertanyaan gitu. Kenapa demikian? Makanya di dalam hal ini ya Polri pun juga harus segera untuk ya mengkonfrontir satu dengan yang lain, terutama yang 6 ini sendiri, siapa sebetulnya Peggy Peron yang disebutkan sesuai dengan yang ada di dalam peristiwa tersebut. Oke. Tapi kalau untuk yang 8 orang, mungkin ini untuk PK-nya itu ya harus ditemukan bukti yang baru. Tidak bisa didasarkan atas bukti pra-peradilan. Karena bukti pra-peradilan ini tidak menyangkut para tersangka yang sudah ada di dalam sekarang ini. Ini hanya khusus untuk Peggy Setiawan yang bukan Peggy Peron. Nah, jadi kalau dihubungkan dengan masalah pra-peradilan, ini mungkin ya harus kita pikirkan kembali. Dan untuk Polri, saya kira saya sepakat harus secepatnya karena dari kesaksian-kesaksian ini jangan sampai mencelakakan orang lain, harus dibuka seterang-terangnya. Baik, kita dapat poinnya Pak Anton. Tidak, karena bukan satu orang. Oke, kita dapat poinnya Pak Anton Carlian. Terakhir kita ingin ke Prof. Ibnu. Prof. Ibnu, kasus ini tampaknya beranak pinak kalau Prof. Ibnu bilang. Jadi yang mana yang paling urgent dulu untuk diselesaikan? Mencari 3 orang DPO atau mencari Aep, mengkonfrontirnya dengan Peggy Setiawan, atau pra-peradilan dulu deh yang udah dipidanakan mereka ini dikejar? Ya, pertama pidana pokoknya dulu harus cari. Siapa membunuh Eki itu harus cari, karena pidana pokok. Tentang pelaporan Aep itu sekunder, kedua tindak pidana tersendiri. Jadi kita jangan sampai salip-salipan ya. Pidana primernya adalah pidana pembunuhan. Itu cari dulu. 3 poinnya terus dulu. Siapa tahu yang sampaikan Aep itu nanti juga mempunyai nilai pada yang lain, gitu Pak. Jadi jangan sampai anaknya dulu, bapak ibunya dulu yang kita selesaikan. Ini yang saya kira skala prioritas dalam penanganan itu harus cerdas. Jadi apa yang disampaikan Aep betul, apa yang disampaikan Peggy juga betul, sebagai dasar pengungkapan, karena semua itu nanti bagian petunjuk dalam penyidik merumuskan suatu pembuktian, dalam penyidik merumuskan suatu sampai pra penuntutan,
Dalam kesaksian nanti hakim menentukan dari keterangan bersangkutan. Baru kalau itu memang si Aib salah, itu merupakan suatu tindak pidana kaitannya dengan keterangan palsu. Ini yang harus kita bedakan. Makanya dalam suatu proses undang-undang perlindungan saksi korban, itu pidana pokoknya selesaikan dulu, baru itu sudah selesai, sah, itu dinyatakan palsu, merupakan tindak pidana tersendiri, laporan atas kepalsuan keterangan yang bersangkutan. Ini yang harus runtut dalam suatu penyelesaian perkara pidana, Pak. Terima kasih Prof. Hipnu, Pak Anton Carlian, dan juga Peggy Setiawan. Tadi sebelumnya ada kuasa hukum dari Peggy sudah bergabung di Kabar Petang.